Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengusut kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Berikut ini daftar tersangka, duduk perkara hingga total nilai proyek dalam kasus tersebut. Pada Sabtu, 28 Juni 2025, kemarin, digelar jumpa pers pengungkapan perkara korupsi pembangunan jalan di Sumut. Jumpa pers digelar di gedung KPK. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil giat operasi tangkap tangan, OTT, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara, Sumut. 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu adalah Rasuli Effendi Siregar, Res, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat, pembuat komitmen, PPK. Helianto, HEL, selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut. M. Ahirun Effendi Siregar, KIR, selaku Direktur Utama PT Dalihan Atolu Group, dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Rey, selaku Direktur PTRN, dan Topan Obaja Putra, Ginting, Top, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Tersangka terakhir yakni Topan Obaja Putra Ginting, diketahui baru dilantik oleh Gubernur Sumut, Bobi Nasution, menjadi Kadis PUPR Sumut pada Februari 2025 lalu. Adapun dalam giat OTT kali ini KPK mengungkap 2 kasus sekaligus. Kasus pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut, yaitu A. Preservasi Jalan SP Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL 11 tahun 2023, dengan nilai proyek 56,5 miliar rupiah. B. Preservasi Jalan SP Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL 11 tahun 2024, dengan nilai proyek 17,5 miliar rupiah. C. Rehabilitasi Jalan SP Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL 11 dan penanganan longsoran tahun 2025. D. Preservasi Jalan SP Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL 11 tahun 2025. Perkara kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional, PJN, Wilayah 1 Sumut, yaitu A. Proyek pembangunan jalan Sipiongot Batas Labusel, dengan nilai proyek 96 miliar rupiah. B. Proyek pembangunan jalan Hutaim Baru Sipiongot, dengan nilai proyek 61,8 miliar rupiah. Pada 22 April 2025, M. Ahirun Effendi Siregar selaku Direktur Utama PT dengan, bersama dengan Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Sumut, Rasuli Effendi Siregar selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap PPK, dan staf UPTD Gunung Tua lainnya, melakukan survei off-road di daerah Desa Sipiongot dalam rangka meninjau lokasi proyek pembangunan jalan. Topan kemudian memerintahkan Rasuli untuk menunjuk Ahirun sebagai rekanan penyedia, tanpa melalui mekanisme dan ketentuan dalam proses pengadaan barang dan jasa, pada proyek pembangunan jalan Sipiongot Batas Labusel dan proyek pembangunan jalan Hutaim Baru Sipiongot, dengan total nilai kedua proyek tersebut sebesar 157,8 miliar rupiah. Ahirun kemudian dihubungi oleh Rasuli yang memberitahukan bahwa pada bulan Juni 2025 akan tayang proyek pembangunan jalan dan meminta Ahirun menindaklanjutinya dan memasukkan penawaran. Pada 23 hingga 26 Juni 2025, Ahirun kemudian memerintahkan stafnya untuk berkoordinasi dengan Rasuli dan staf UPTD untuk mempersiapkan hal-hal teknis sehubungan dengan proses e-katalog. Selanjutnya Ahirun bersama-sama Rasuli dan staf UPTD mengatur proses e-katalog sehingga PT dengan dapat menang proyek pembangunan jalan Sipiongot Batas Labusel. Untuk proyek lainnya disarankan agar penayangan paket lainnya diberi jeda seminggu agar tidak terlalu mencolok. Helianto selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut adalah penyelenggara negara yang bertanggung jawab antara lain menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan serta mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Sementara Ahirun adalah Direktur Utama PT dengan dan M. Raihan Dulasmi Pilang selaku anaknya Ahirun, adalah Direktur PTRN. PT dengan dan PTRN telah mendapatkan pekerjaan di Provinsi Sumut sejak tahun 2023 hingga saat ini, antara lain. 1. Preservasi Jalan SP Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL 11 tahun 2023 dengan nilai proyek sebesar 56,5 miliar rupiah, 56.534.470.100 rupiah, dengan pelaksana proyek PT dengan 2. Preservasi Jalan SP Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL 11 tahun 2024 dengan nilai proyek sebesar 17,5 miliar rupiah, 17.584.905.519,70 rupiah, dengan pelaksana proyek PT dengan 3. Rehabilitasi Jalan SP Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL 11 dan penanganan longsoran tahun 2025, dengan pelaksana proyek PT dengan 4. Preservasi Jalan SP Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL 11 tahun 2025, dengan pelaksana proyek PTRN.
KPK menyebut Helianto karena jabatannya selaku Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut telah menerima sejumlah uang dari Ahirun dan Raihan sebesar Rp120 juta dalam kurun waktu Maret 2024-Juni 2025. Dari dua konstruksi perkara tersebut, KPK menduga bahwa Ahirun dan Raihan berperan sebagai pihak pemberi dalam dua perkara, yaitu terkait proyek di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumut. Sementara Topan dan Rasuli diduga berperan sebagai pihak penerima terkait proyek di Dinas PUPR Provinsi Sumut, sedangkan Helianto diduga berperan sebagai pihak penerima terkait proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumut. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK selain mengamankan sejumlah 6 pihak, juga mengamankan uang tunai senilai Rp231 juta yang diduga merupakan sebagian atau sisa komitmen fee dari proyek-proyek tersebut. Asep mengatakan kegiatan OTT ini sebagai pintu masuk, dan KPK masih akan terus menelusuri dan mendalami terkait proyek atau pengadaan barang dan jasa lainnya. Atas perbuatannya, Ahirun dan Raihan disangkakan telah melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf A atau B atau Pasal 13 UU Tipikor Yungto. Pasal 55 Ayat 1, pertama KUHP. Sementara Topan, Rasuli, dan Helianto disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf A atau B, Pasal 11, atau 12B UU Tipikor Yungto Pasal 55 Ayat 1, pertama KUHP. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai 28 Juni hingga 17 Juli 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.